dan pikiran kita kepada Allah dan kita beribadah kepada-Nya. Raja sorga, Tuhan kaum manusia, hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Ya, Mas siapkan nyanyian Mazmur berturut-turut ayat 6, Mazmur nomor 6 ayat 1 kita nyanyikan setelah kita merendahkan diri dan mengaku dosa. Mazmur 6 ayat 3 kita nyanyikan setelah kita mendengar berita keampunan. Jemaat yang Kristus kasihi, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan kita mengaku dosa kita sungguh-sungguh. Dekatlah Tuhan pada segala orang yang hancur hatinya, dan Ia menolong orang yang lemah lembut hatinya. Kita berdoa. Tuhan kami yang Maha Kuasa, seminggu perjalanan bagi manusia yang lemah dan terbatas, sadar maupun tidak sadar, kami banyak melakukan dosa dan pelanggaran di hadapan. Dosa dengan tutur kata kami, lidah mulut kami. Dosa dengan pikiran-pikiran kami yang jahat. Bahkan dosa dengan segala perbuatan-perbuatan kami lakukan. Dan semua yang kami lakukan nyata-nyata telanjang di hadapan-Mu. Tidak ada satu pun yang tersembunyi. Dosa di dalam rumah tangga, dosa dengan tetangga-tetangga kami, seman bahkan tidak seman. Dosa dalam mengikuti segala keinginan-keinginan daging kami. Hal itu yang membuat Tuhan kami tidak layak sebagai anak-anak-Mu. Tapi kami sadar, kami tahu Engkau adalah Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia.
Di dalam kemurahan-Mu kami datang dengan kepala tertunduk. Hati kami menengadah kepada-Mu seraya memohon Tuhan. Ampuni kami, sayangilah kami. Sucikanlah kami, kuduskanlah kami. Supaya kami layak untuk kerajaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bermohon, ya Tuhan, ya Aba, terimalah kami. Amin. Nyanyian Mazmur 6 ayat yang pertama, sayangi aku Tuhan. Sayangi aku Tuhan, dan jangan beri hukuman menurut murka-Mu. Lembutkan kesiksaan, sembuhkan kelemahan dan keletihanku. Jemaat kita telah merendahkan diri dan mengaku dosa kita masing-masing di hadapan Allah. Untuk itu dengarlah berita pengampunan. Kami hamba Yesus Kristus mengabarkan kepada mereka yang mengaku dosanya sungguh-sungguh akan keampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengurniakan anaknya yang tunggal. Bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Ayat yang ketiga, kembalilah kiranya. Kembalilah kiranya, ya Allah, karena hanya Engkau selamatku. Lepaskanlah jiwaku dan tolonglah hamba menurut rahmat-Mu. Saya mengundang jemaat Tuhan bangkit berdiri dan kita hendak mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru. Demikian hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai dengan 18. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Bab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidupnya yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui bahwa kasih Kristus, yang bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tak menutup pintu hatinya terhadap saudaranya, itu bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan ataupun dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kiranya kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru itu benar-benar kita praktekkan
aplikasi dalam kehidupan kita. Mulai dari dalam rumah tangga, tapi di tengah-tengah dunia, bahwa nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Jemaat disilakan duduk. Pembacaan firman Tuhan di minggu yang ketiga dari bulan yang ke-6 hari ini adalah kitab Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai dengan 26. Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai 26. Mari sebelum kita membaca, kita berdoa minta terang Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan kami yang Maha Kuasa, Tuhan telah memberi firman-Mu menjadi lampu bagi kaki kami dan terang di jalan kami. Berilah oleh Roh Kudus telinga kami mendengar dan hati kami rindu betul akan firman-Mu. Berilah firman-Mu menjadi kesukaan kami. Berilah kami bertumbuh-tumbuh dalam kasih-Mu dengan kenal betul kepada Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Kita akan baca bersama-sama Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai dengan 26 dengan perikop percakapan dengan perempuan Samaria. Mari kita baca dari ayat 21, 22, 23 dan 24. 3. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Bahwa barang siapa mengendaki penyembah-penyembah demikian, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitahukan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Sampai di sini jauh pembacaan firman Tuhan. Pujian kepada Kristus kekal selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan apa yang kita bawa dari rumah kita sebagai tanda terima kasih atas segala anugerah kasih penyertaan Tuhan. Kita buka dari nyanyian rohani 76 ayat 1, 2 dan seterusnya. Kita akan memberikan persembahan. Sambil memberi persembahan, ingatlah apa kata firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Tuhanku berkat melimpah bagai hujan yang deras. Tuhanku berkat melimpah
kami jangan lalu. Bapa kami jangan lalu, ingat akan anakmu. Aku menyesal dan malu, ampunkanlah dosaku. Aku pun ingat akan daku. Yesus, berilah pertolongan. Yesus, berilah pertolongan oleh pengasihan-Mu. Juru selamat, beri sokongan dalam kehidupanku. Aku pun, Yesus, tolong aku pun. Roh Kudus berkat-Mu. Roh Kudus berkat-Mu turun limpah-limpah dan segar. Tumbuhan di gurun hidup pula bergema. Aku pun rendalam, aku pun hatiku yang dikeraskan, hatiku yang dikeraskan, Tuhan Kau lembutkanlah. Dapat melepaskan dari dosa dunia. Aku pun, ya lepaskan aku. Kasih Allah suci kuat, kasih Allah suci kuat, sucikanlah hatiku sampai aku pun membuat apapun kehendak-Mu. Aku pun sucikanlah aku pun. Shalom. Saya akan membacakan nama-nama pribadi dan keluarga yang membawa pengucapan syukur tapi juga perpuluhan. Tapi sebelum itu saya minta maaf secara pribadi apabila ada kesalahan nama ataupun marga yang akan saya bacakan. Pengucapan syukur 4 keluarga dan pribadi yang datang membawa pengucapan syukur, dan 7 keluarga dan pribadi membawa perpuluhan. Pengucapan syukur yang pertama tanpa nama dari Wiklufkam atas ulang tahun, keluarga Denny Fere dari Wik Ampera,
atas ulang tahun dan kenaikan kelas. Ulang tahun anak Santi G. Matapere pada tanggal 7 Mei. Ulang tahun anak Jovanka VM Fere pada tanggal 12 bulan Juni. Dan kenaikan kelas atas anak Gian AF Pere. Seorang ibu Tariwi atas ulang tahunnya pada tanggal 11 Juni. Keluarga Awanei dari Wik Oikumene atas berkat Tuhan dalam kehidupan. Perpuluhan yang pertama dari keluarga Estir dari Wik Aspol, keluarga Erhalatu dari Wik Plufkam, tanpa nama dari Wik Plufkam, keluarga D. Pelamonia dari Wik Plufkam, tanpa nama dari Wik Plufkam, seorang ibu janda dari Wik APO, keluarga Awanei dari Wik Oikumene. Mohon didoakan. Mari jemaat Tuhan kita masuk dalam doa persembahan. Kami datang menghadap kekudusan-Mu ya Allah dengan membawa seluruh persembahan yang diberikan oleh jemaat-Mu, agar Engkau memberkati dan menguduskannya, supaya persembahan ini dipakai untuk menopang, menata pelayanan pekerjaan Tuhan. Persembahan tersebut berupa persembahan lewat kolekta yang dijalankan, persembahan yang diantar langsung oleh jemaat ke kotak-kotak yang ada di depan altar, peti pembangunan, peti diakonia, peti-peti yang ada di pintu-pintu masuk, baik yang ada di dalam gedung gereja di bawah maupun di lantai atas. Bahkan sebentar sebelum berkat, kita juga akan memberikan persembahan aksi 5 menit untuk menopang pelayanan ke dalam jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Kiranya Tuhan Engkau memberkatinya. Kau memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberi. Kau kembalikan lewat berkat-berkat-Mu dalam hidup dan kehidupan seluruh anggota jemaat-Mu. Selain persembahan tersebut, ada pribadi dan keluarga yang membawa pengucapan syukur dan persepuluhan. 3 keluarga yang telah disebutkan namanya membawa pengucapan syukur karena di tengah-tengah keluarga ada yang berulang tahun. Tuhan memberkati pertambahan usia dan seluruh jalan hidupnya. Ada keluarga yang mengucap syukur karena mereka merasakan anugerah berkat, perlindungan, penyertaan Tuhan. Bahkan ada keluarga-keluarga juga yang membawa persepuluhan, ada 7 keluarga. Ada yang menyebut nama, tapi ada yang tidak menyebut. Tuhan mengenal keluarga ini. Bagi hak milik mereka membawa ke rumah perbendaharaan. Supaya Engkau memberkati dari surga. Terima kasih Tuhan. Inilah persembahan-persembahan kami. Engkau buka segala tingkap-tingkap langit. Dan curahkanlah berkat bagi jemaat-Mu, semua kami yang telah memberikan persembahan-persembahan. Akhirnya terimalah hidup dan kehidupan kami ya Bapa, sebagai persembahan yang hidup yang berbau harum di mezbah-Mu yang kudus. Demi Kristus Yesus, kami berdoa dan menyerahkan seluruh persembahan menurut hormat kemuliaan Allah Bapa di surga. Amin.
Shalom. Selamat pagi untuk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua yang boleh ambil bagian dalam ibadah pagi di GKI Pengharapan Jayapura. Baik kita dari jemaat Pengharapan, mungkin Bapak Ibu Saudara dari jemaat-jemaat tetangga yang lain yang berkesempatan ikut ibadah di Pengharapan, Tuhan memberkati. Mari kita lihat kembali pembacaan kita di minggu ketiga, Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai 26. Tema secara sentral dari sinode ke seluruh jemaat GKI di tanah Papua, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan kasihi, dunia dan segala isinya diciptakan Allah. Segala makhluk yang dijadikan, termasuk kita manusia yang buatan tangan Allah sendiri. Untuk apa kita dijadikan? Untuk apa kita ada di dunia ini? Kita ada untuk kembalikan pujian, hormat, sembah hanya kepada Tuhan. Itu yang Allah tuntut dari kita. Kita lihat di kampung-kampung, di desa, mereka dibangunkan oleh kicauan burung. Biar suasana masih gelap, tidak bisa lihat benda-benda di sekitar, tapi hanya kicauan burung saja. Sudah pagi ini. Burung-burung loncat dari dahan ke dahan, bersukacita, bersiul dengan suara-suara yang cantik, suara-suara yang aneh. Mereka menyembah walaupun mereka binatang, makhluk. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru. Kami tidak ada gudang lumbung untuk makanan, tapi kami percaya Engkau akan menyediakan kami makanan, Engkau akan memberi. Manusia jarang untuk begitu. Ini hari Minggu jadi tahun datang pagi, mungkin tahun sudah berdoa pagi. Tapi kalau hari-hari lain mungkin tidur sampai jam 10 ya. Makhluk saja tiap hari, bukan hari Minggu baru tahun datang, tiap-tiap hari menyembah Dia, itu diminta oleh Allah. Manusia diciptakan hanya untuk menyembah Dia saja, jangan Allah-Allah lain. Makanya hukum Tuhan setiap minggu pertama itu, hukum 1 dan kedua itu, jangan menyembah Allah lain, jangan ada padamu, jangan sujud menyembah kepada patung-patung atau kepada di luar dari yang Tuhan Allah yang kita sembah. Itu diminta oleh Tuhan. Pembacaan hari ini dengan judul percakapan dengan perempuan Samaria. Siapa itu perempuan Samaria dan apa itu kota yang namanya Samaria? Samaria adalah ibu kota dari kerajaan Israel Utara. Dulu Sikem, pas perbatasan antara Yerusalem dengan Samaria itu, Sikem itu di tengah-tengah, dulu ibu kotanya. Tapi ketika Omri jadi raja, dia lihat Samaria itu letaknya kayak pemancar di gunung, jadi dia pindahkan kota itu ke Samaria. Akhirnya jadi ibu kota untuk Israel Utara, untuk kerajaan Israel Utara. Ya. Kerajaan ini ditundukkan oleh raja dari Persia, ya, raja kerajaan Asyur pada tahun 722. Semua orang-orang Samaria diangkut ke Asyur sana. Tinggal perkampungan kosong. Dan Raja Asyur kirim orang-orang yang dari Asyur untuk penuhi kampung-kampung Samaria yang kosong dengan orang-orang yang menyembah berhala. Dan disitulah terjadi perkawinan campur itu. Orang Israel sisa yang masih ada, orang Samaria sisa yang menyembah Allah yang masih tinggal di Samaria, dan orang-orang Asyur yang datang tinggal bersama-sama, dan terjadilah perkawinan campur.
Akhirnya mereka sudah tidak menyembah Allah lagi. Israel, Yahudi benci mereka karena perkawinan campur. Sudah tidak menyembah Allah yang menuntun mereka dari Israel ke masuk di tanah perjanjian lagi. Mereka sudah menyembah karena anak mereka kawin dengan perempuan orang asing, perempuan mereka juga kawin dengan orang-orang Samaria. Akhirnya disitulah sudah tidak menyembah Allah secara baik. Perempuan Samaria adalah perempuan pelacur. Dia harus datang jam 12 siang. Dia tidak bisa datang, orang ambil air di perigi sumur Yakub itu pada jam-jam 8, jam 7, itu orang penuh. Dia merasa seorang yang berdosa, seorang yang tidak layak. Dia tidak mau gabung di situ. Pasti kalau dia hadir di situ, orang banyak, orang sudah mulai bisik-bisik. Kamu lihat pelacur, dia sudah datang lagi. Kebiasaan kita tahu, kalau orang yang begitu mulai bisik-bisik, dia itu. Sehingga dia ambil waktu biar di siang hari supaya tidak ada orang. Makanya ketika Yesus datang dan meminta air minum, karena dia tahu bahwa dia orang Samaria, Yesus orang Yahudi, makanya dia heran kenapa orang Yahudi harus minta air kepada saya. Dan situlah Yesus mulai membawa dia untuk mengenal penyembahan kepada Allah secara baik itu seperti apa. Sebenarnya air yang dia minta, Yesus sedang haus tapi air itu berhenti. Tapi yang benar sebenarnya adalah air hidup yang Yesus mau berikan pada perempuan Samaria ini. Itu yang kita lihat dalam pembacaan tadi. Di ayat 21 dan ayat 22. Yesus berkata kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu tidak akan menyembah Bapa di gunung ini lagi dan bukan di Yerusalem. Ya. Sia-sia orang Samaria bilang kami punya Allah juga kami menyembah di Gerizim. Sia-sia kamu orang Yahudi bilang kamu juga menyembah kamu punya Allah di Bukit Sion di Yerusalem. Saatnya akan tiba nanti orang menyembah Allah secara baik dan secara benar. Sia-sialah perdebatan antara orang Yahudi dan Samaria mengenai tempat penyembahan. Kamu menyembah Allah yang kamu tidak kenal. Kami orang Yahudi menyembah Allah yang kami kenal. Kamu menyembah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, tapi kamu tidak mengenal dia. Kenapa Yesus katakan kamu tidak mengenal dia? Karena apa? Kebiasaan orang Samaria masuk ibadah Sabat di bait Allah, keluar dari bait Allah, pergi lagi ke kuil-kuil lagi, ke tempat-tempat penyembahan berhala lagi. Jadi bagaimana mereka menyembah satu Allah? Sama dengan kita orang Kristen toh. Hari Minggu datang masuk gereja, hari Senin sampai Sabtu kembali ke tempat yang tidak baik lagi. Itu bukan penyembahan secara benar. Bukan penyembahan yang baik. Itu Yesus katakan, kamu mengenal Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, tapi kamu tidak mengenal dia. Kalau kamu mengenal dia secara baik, tidak mungkin kamu ke tempat itu lagi. Karena kamu takut akan dia, kamu hormat akan dia. Menyembah Allah itu bukan karena takut, rasa segan, rasa hormat, karena dia adalah Allah pencipta langit dan bumi, makanya hormati dia, bukan karena takut. Manusia hidup punya hembusan napas Allah. Pagi di matahari terbit kami ada napas, tarik napas hanya karena Allah kasih kami kehidupan yang baru. Dia membuat bangun pagi itu menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pengenalan mereka akan Allah mereka sangat terbatas. Perempuan Samaria mulai mengalami pengertian ketika di ayat 23a Yesus berkata, saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di Gerizim lagi. Kamu bukan menyembah Bapa di kota Sion di Yerusalem lagi. Maka yang dia tahu arti sebenarnya itu ada di ayat 23 dan 24.
Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, kunci utama kalau kamu menyembah Allah itu mengenal dia secara baik. Yang kau sembah itu Allah siapa? Allah banyak di dunia. Allah berhala juga ada di dunia. Yang kau sembah adalah Allah yang menjadikan langit dan bumi dengan kuasa firman-Nya dan menciptakan manusia dengan tangannya sendiri dan memberikan nafas kehidupan. Itulah Allah Elohim, Allah Yahweh, Allah El Shaddai, Allah Adonai, Allah yang Maha Kuasa. Kita harus mengenal Allah secara baik baru kita menyembah kepada Dia supaya roh kita dengan roh Dia itu menyatu. Kalau kita salah menyembah maka percuma, sia-sia kita menyembah Dia. Ya. Itu hal yang paling pokok Bapak Saudara menyembah. Tom berdoa untuk Yesus, kenal Yesus itu siapa? Karena banyak di dunia nama Yesus juga banyak. Yesus yang telah mati dan bangkit. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus adalah Dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Itu baru kenal Yesus secara baik. Berdoa untuk Roh Kudus, kenal Roh Kudus secara baik. Roh yang tidak sembarang, roh yang benar-benar kudus, penghibur, penolong, memberi hikmat akal budi supaya saya ketika berjalan melangkah benar-benar untuk kemuliaan Tuhan. Kita harus menyembah Allah itu di dalam roh. Menuju tingkatan di mana penyembahan yang benar, seorang harus menyembah, menghampiri Allah dengan sungguh-sungguh dan roh yang diarahkan dalam kehidupan yang di mana Roh Kudus bertata. Tuhan tidak bisa asal-asal berdoa kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Roh yang kudus itu benar-benar bertata dalam diri kita, baru kita bisa berdoa kepada Allah supaya roh saya dengan roh Allah itu, mereka yang tahu bahasa roh. Semoga apa yang kita berdoa, meminta itu, roh itu yang disampaikan kepada Allah. Tapi kita hanya asal-asal berdoa, tidak mengenal Allah secara baik, pakai roh-roh dunia, roh kedagingan, kita tidak akan tembus doa kita itu, penyembahan kita kepada Allah. Menyembah Allah dalam roh berarti Tuhan Allah harus disembah dalam roh, tidak peduli tempat rupa. Di gereja karena memang ini liturgi, jemaat duduk menghadap ke mimbar karena seakan-akan Allah ada berdiri di sini. Tapi di dalam rumah, di luar, kita tidak dibatasi ruang dan waktu. Allah ada di mana-mana. Kita tidak bisa bikin di rumah bahwa kiblat, oh ini sebelah utara, saya setiap malam harus menyembah Allah itu hanya berdiri menghadap. Tidak. Bisa menghadap di sini, bisa menghadap karena Allah ada di mana-mana. Ya. Seorang anak kecil dengan orang tuanya mau pergi keluar kota dengan mobil sampai di gereja macam pengharapan. Pak, masuk gereja, saya ada perlu sedikit. Sampai di gereja dia masuk berdoa untuk perjalanan orang tuanya. Hari ini menunjukkan bahwa orang tuanya mengajarkan dia itu Allah itu hanya ada di bait Allah saja, di luar tidak ada. Ini salah. Memang di sini kita beribadah, Allah ada di sini, tapi di luar juga ada. Yang benar itu mau jalan dengan mobil, semua sudah naik lengkap, ayo. Mari tom berdoa dulu, baru jalan. Allah ada dalam mobil ini, supaya Dia jaga kita, lindungi kita. Begitu. Allah di dalam laut pun di paling dalam Allah ada di situ. Langit tinggi Dia ada di situ. Di utang rimba, di jurang manapun Allah ada di situ. Kita berdoa dari situ dengan roh kita yang sesungguhnya, maka Dia akan mendengar dan menjawab kita. Karena Allah adalah roh. Segala ciptaan dijadikan hanya dengan roh saja bicara. Hendaklah lautan jadi, gunung jadi, ikan-ikan di laut jadi, burung, itu roh yang berbicara. Ya, kita juga manusia harus menyembah dalam roh yang benar-benar, roh yang hidup bertata dalam diri setiap orang. Baru kita bisa berdoa secara baik. Ya. Yang kedua, Allah harus menyembah dalam kebenaran. Apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Kita harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Roh sudah jelas, kita harus pakai Roh Kudus untuk berdoa kepada Dia. Tidak bisa roh dunia, roh kedagingan, roh Allah. Dan kita berdoa kepada Allah dalam kebenaran. Kebenaran seperti apa? Bahasa Yunani tentang kebenaran adalah aletheia.
ciri-ciri Allah yang benar, ciri-ciri Allah yang baik. Manusia boleh baik, tapi sebaik apa? Manusia boleh benar, tapi sebenarnya kepada seperti apa kebenarannya? Baik dan benar yang sesungguhnya hanya Allah saja. Makanya kita kalau berdoa kepada Allah juga harus berdoa dengan benar. Jangan berdoa seperti berdoa orang-orang munafik. Ya. Berdoa orang munafik itu berdoa yang pura-pura. Hidup secara betul baru mau berdoa kepada Tuhan. Ya. Hidup benar-benar hidup yang di dalam diri tidak ada noda, tidak ada dosa. Ya. Paulus tulis dalam Roma pasal 4 ayat 25 itu. Jangan engkau simpan amarahmu sampai matahari terbenam. Supaya kalau malam kau berdoa, kau punya doa diterima. Sebelum matahari terbenam, cepat amarahmu padam, kau berdamai. Supaya malam kalau kau berdoa, kau punya doa itu benar-benar doa penyembahan. Tidak boleh ada sesuatu dalam diri kita. Matius pasal 5 ayat 24-25, Tuhan Yesus juga bilang, kalau mau mempersembahkan sesuatu kepada Allah, tapi kau ingat kau sedang bersalah dengan tetanggamu, dengan sesamamu, kau pergi berdamai dulu dengan dia, setelah itu baru kau datang supaya kau punya persembahan itu diterima oleh Tuhan. Itu maksudnya dengan kebenaran, dengan tidak munafik. Hidup secara betul baru datang mau berdoa. Kalau senang lupa diri, tidak tahu Tuhan di mana, saat nanti mulai sakit-sakit baru mulai cari Tuhan, saya minta kesembuhan. Nanti Tuhan sudah tolong sembuh, habis itu ulang kembali lagi ke kehidupan dosa lagi. Ini dosa, inilah adalah penyembahan secara munafik. Orang kira manusia kira itu betul, padahal Allah tahu dari surga, kau munafik. Seperti orang Farisi yang berdoa di tikungan-tikungan jalan, orang lihat itu mereka yang orang-orang sungguh-sungguh menyembah Tuhan padahal munafik. Banyak orang perempuan-perempuan yang di bar-bar itu hari Minggu karena dia ingat dia orang Kristen datang ibadah di gereja, terus kembali hari Senin melayani lagi hidung belang di bar lagi. Tidak ada penyembahan seperti begitu, tidak ada penyembahan. Dari mana? Penyembahan itu bersih tubuh kita, Allah yang kita tahu, Allah yang kudus suci, maka manusia juga harus kudus suci di hadapan Allah. Di ayat 25 dan 26 kata perempuan itu, perkataan ini menyatakan ketidaktahuan dan pengharapan ternyata tersembunyi dalam perempuan itu. Setelah kata-kata Yesus baru dia sadar. Manusia menganggap dia perempuan yang pelacur, perempuan yang tidak baik, tapi Yesus lihat dalam hatinya sebuah kerinduan untuk bertobat ada dalam perempuan itu. Ternyata ungkapan itu keluar dari perempuan itu. Kami juga sedang menantikan Mesias yang nanti dia akan datang. Diajarkan kami tentang kebenaran-kebenaran. Berarti dia punya kerinduan. Yesus bilang, saya ini sudah yang ada di hadapan kau. Tiada lagi orang lain, siapa lagi? Saya ini sudah Mesias. Perempuan sadar Yesus dan dia lari. Kasih tahu semua orang Samaria. Mesias yang kita tunggu-tunggu ternyata dia sudah ada itu. Tadi saya ketemu di tempat perigi Yakub itu. Lewat perempuan berdosa, Samaria menjadi berkat. Ya. Kita tidak bisa bilang seorang berdosa, kita ejek dia, kita sisihkan dia dari kehidupan kita. Tapi di dalam hatinya Allah tahu ada sebuah kerinduan untuk datang untuk bertobat. Jangan anggap mereka orang kotor. Allah mengenal hati manusia. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Mengapa pengajaran ini disampaikan kepada kita? Lewat Yohanes pasal 4, 21 sampai dengan 26. Tujuannya adalah kita menyembah Allah secara baik. Pada waktu kedatangannya, kita kedapatan benar. Jangan sampai waktu kedatangan kedua kali kita kedapatan tidak layak. Tuhan Yesus waktu naik ke surga, murid-murid masih menatap ke langit di Bukit Zaitun itu.
Dua malaikat berbicara, "Hei orang Galilea, kenapa kamu masih menatap terus ke langit?" Yesus yang pergi dengan cara itu akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat sekarang. Mudah-mudahan waktu Yesus datang kedua kali, kita ada di tempat yang layak. Jangan sampai tahun dulu ada mabuk-mabuk di pantai, kasihan, tidak selamat itu. Yesus datang ketika kita ada dalam satu persekutuan, sedang bersekutu, menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Di situ dia hadir, luar biasa. Kita menjadi bagian dalam kerajaannya. Ada amin? Kita harus aminkan. Makanya syaratnya adalah mengenal Allah secara baik, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Buang segala keinginan-keinginan daging kita. Buang jauh-jauh, hadirkan Roh Kudus bertata dalam diri kita. Bahwa roh kita itu, Roh Kudus itu yang ada dalam diri kita yang berdoa kepada Allah. Supaya roh dengan roh itu mereka baku mengerti. Tidak ada mustahil. Saya yang tidak tahu berdoa, Tuhan tahu kekurangan saya. Nanti apa yang saya mau berdoa, yang saya harusnya berdoa begini, saya lupa, maka roh itu akan menyempurnakan doa itu yang saya berdoa kepada Tuhan. Oleh sebab itu mari kita menyembah Allah karena kita percaya kepadanya. Dia yang berkuasa atas hidup kita. Jangan sia-siakan kesempatan hidup yang Allah berikan sebagai anugerah itu. Ya. Jangan kita seperti orang Samaria. Mereka menyembah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tapi mereka tidak mengenal Dia secara baik. Tidak mengenal Allah, tidak mengenal Yesus, tidak mengenal Roh Kudus. Yang penting asal jadi orang Kristen saja. Tidak bisa begitu. Harus mengenal Allah secara baik dan hidup secara baik. Yang kedua, menyembah kepada Allah dalam roh dan kebenaran, tidak dibatasi ruang waktu. Ya, nanti pulang sampai di rumah, di mana-mana kita berdoa. Yang kerja di kantor ada waktu jamnya, sisihkan waktu masuk ke gudang kah, di mana kah, berdoa kepada Tuhan. Yang jualan di pasar kah, sisihkan waktu, ada waktu berdoa kepada Tuhan. Menyembahlah Dia, karena itu yang Dia inginkan dari kita. Terus menyembah Dia, memuji Dia, memuliakan Dia dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh, maka orang yang menyembah Dia wajib menyembah dalam roh dan kebenaran. Tuhan itu roh, sebab hal-hal rohani lebih berharga daripada hal-hal materi. Bapak Ibu dan saya punya kekayaan-kekayaan di rumah tidak ada artinya. Kita menyembah dengan roh kepada Allah. Harta kekayaan yang ada itu kalau bisa kita uangkan, uang kita dapat, kasih untuk pelayanan gereja. Ya. Karena itu tidak ada apa-apanya. Karena Allah itu yang ada itu roh. Dia bukan daging, jadi kita bawa Dia harta kekayaan kasih Dia. Tidak, Dia roh. Bagaimana kita mau bawa harta ke sana? Uang yang kita kumpul hanya menopang pelayanan pekerjaannya supaya nama Tuhan disebarluaskan di tengah-tengah dunia. Itu tujuannya. Kita tidak bisa menyembah dengan harta kekayaan kita. Persembahan itu kita pakai untuk pekerjaan Tuhan. Itu. Tuhan menciptakan manusia agar manusia itu dapat menyenangkan Dia. Ia membuat manusia agar manusia itu dapat berhubungan akrab dengan Dia. Manusia itu bukan hewan, tapi manusia itu setara dengan Allah. Rohnya diberikan dalam diri kita, sama dengan Allah. Makanya kita bisa bercakap-cakap, komunikasi dengan Dia hanya di dalam roh saja. Dia bisa terima kita. Paulus bilang dalam Roma 8:12, saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang berhutang. Bukan berhutang kepada daging, kita berhutang kepada roh. Jadi jangan hidup kita dikuasai oleh daging, tawaran dunia. Hidup kita dikuasai roh supaya kita menyembahkan tubuh, roh, jiwa dari ujung rambut sampai kaki hanya untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Itulah penyembahan yang baik. Tidak ada seorang pun yang mengetahui bagaimana keadaan dirinya. Saya bisa tahu keluarga saya, istri saya pun karakter, anak saya punya karakter, teman saya punya karakter. Tapi saya tidak bisa tahu diri saya sendiri kecuali Allah yang tahu apa yang ada dalam lubuk hati yang paling dalam. Makanya kita hadirkan Roh Kudus itu. Menyembah Allah secara baik. Paulus menasihat kita dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 3-4.
Perhiasan janganlah lahiriah dengan mengepang-epang rambut indah-indah. Tapi perhiasan indah adalah manusia batiniah. Untuk apa cap warna rambut dengan coklat, merah, hijau, lain-lain? Lebih baik cat ini diri, hidup, roh ini yang ada di sini yang kita perbaiki. Ya, banyak orang bikin rambut warna-warna tapi kelakuannya terap betul. Lebih baik kita mempercantik tubuh batiniah yang ada ini. Tersembunyi yang kita tidak lihat, itu yang kita perbaiki sebagai sebuah penyembahan. Ya. Itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan kalau kita semua dapat melakukan itu dengan setia sambil menantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya, maka apa yang ditulis dalam Paulus 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 merupakan dorongan, peringatan terhadap iman dan pengharapan Bapak Ibu Saudara dan saya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Itu kita mengenal Allah secara baik, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, supaya pada waktu Dia datang kembali kedua kali, kita kedapatan tak bercacat di hadapannya. Tuhan memberkati jemaat dengan firman-Nya. Amin. Jemaat siapkan nyanyi rohani nomor 2 ayat 4. Kita nyanyikan setelah kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Nyanyian rohani nomor 2 ayat 4. Untuk itu jemaat Tuhan saya undang bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nyanyi rohani nomor 2 ayat 4. Roh Kudus, berilah hati beriman. Roh Kudus, berilah hati beriman. Persekutuanmu dengan kesucian, supaya kami janganlah percaya diri dan janganlah sesat ke kanan dan ke kiri. Ya Bapa, Anak, Roh, beri kami mengalami serta-Mu nantikan penuhan harap kami. Jemaat Tuhan silakan duduk. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, dalam ibadah pertama Jam 6 Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, kami boleh membawa diri-diri kami yang tidak sempurna, mempersembahkan sebagai sebuah ibadah di hadapan-Mu.
Dan biarlah Tuhan Engkau ajarlah kami, supaya kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Bagaimana firman-Mu hari ini mengingatkan kami, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tempat, atau tempat-tempat persinggahan yang dibuat oleh manusia. Seakan-akan tempat untuk mereka datang menyembah, entah itu di gubuk atau di rumah, di mana. Allah ada di mana-mana. Allah mengajarkan setiap kami supaya benar-benar menjadikan diri kami diri yang hidup, yang benar-benar dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya kami dapat menyembah Allah secara baik. Firman mengajarkan kami kunci utama dalam menyembah Allah adalah mengenal Allah secara baik. Bangsa Israel dibuang ke Babilonia karena mereka tidak mengenal Allah secara baik. Hal ini mengajarkan kami semua yang ada di tengah-tengah dunia yang sudah tua ini. Dunia yang segala sesuatu serba ilmu pengetahuan teknologi. Segala sesuatu serba instan. Membuat banyak anak-anak Tuhan lupa diri. Lupa jati diri mereka sebagai orang Kristen yang sesungguhnya dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah dunia ini. Setiap waktu saat pakai untuk menyembah Tuhan secara baik. Setiap saat waktu untuk senantiasa menghidupkan, menyemangati, membakar semangat Roh Kudus, supaya Roh Kudus yang menguasai setiap diri-diri kami yang lemah ini, supaya kami tidak jatuh ke dalam pencobaan. Tuhan, kami manusia yang lemah terbatas. Sebab itu kami sangat-sangat bergantung hanya kepadamu. Kami sangat-sangat ingin hidup yang benar. Sebab itu kuasailah diri-diri kami dengan kuasa yang sesungguhnya, kuasa Roh Kudus. Ketika kami bersyafaat, ketika kami memohon, ketika kami menyembah, kami menyembah Allah yang kami kenal, kami menyembah Yesus yang kami kenal, kami menyembah Roh Kudus yang kami kenal. Semua perbuatan kami, semua bentuk-bentuk penyembahan kami di dunia akan diuji pada saat Engkau datang yang kedua kali. Kami layak atau tidak layak. Kami percaya janji firman-Mu dalam Yohanes 17:24. Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, aku mau umatku itu harus ada di tempat itu. Itulah sebabnya Tuhan, bawalah umat-Mu, bawalah kami semua yang telah ikut ambil bagian dalam ibadah pagi, yang telah mendengarkan firman Tuhan. Kami harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kami bergumul dalam seluruh hidup kami. Apa yang kami hadapi, kesulitan-kesulitan, beban hidup pergumulan, tidak ada yang mustahil kalau kami sampaikan semua itu, permohonan itu dalam roh dan kebenaran. Karena itu yang diinginkan oleh Allah. Hati yang bersih, hati yang tidak boleh ada onak dan duri. Hati yang tidak boleh menyimpan dendam dan amarah dengan orang lain. Hati yang benar-benar penuh dengan kedamaian. Sebab Allah itu roh. Barang siapa menyembah harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Biarlah firman menjadi berkat bagi setiap telinga yang telah mendengar, membawa pulang dan melakukannya. Dan berkati jemaat-Mu
Jemaat Pengharapan Jayapura, setiap keluarga rumah tangga dalam kehidupan mereka, keluarga yang utuh, janda dengan anak-anak, duda dengan anak-anak, anak-anak yatim piatu tanpa orang tua. Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan umat-Mu. Dengan Roh-Mu yang kudus, supaya hidup kami di tengah-tengah kota yang penuh dengan kemajemukan, kota yang penuh dengan segala macam tawaran. Kami benar-benar menjadi pemenang-pemenang di tengah-tengah kota ini. Berkati semua umat-Mu, dari orang tua yang sudah lanjut usia sampai dengan pemuda, anak-anak, bayi yang menyusu, bahkan bayi-bayi dalam kandungan, ibu-ibu yang sedang mengandung pun di tengah-tengah jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan dari surga. Terima kasih Bapa di surga, minggu yang baru kami hendak menjalaninya dengan seluruh pelayanan-pelayanan, tugas dan kerja, usaha dan pencarian, dan mungkin juga akan persoalan-persoalan yang kami hadapi. Tapi firman mengajarkan kami untuk berdoa menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Dia menuntun, memimpin, dia pegang tangan kami sendiri untuk menjalani kehidupan di minggu yang baru. Segala sesuatu yang mungkin datang mengganggu kita, Yesus ada bersama-sama dengan umat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah hamba-hamba Tuhan di jemaat-Mu, para pendeta dengan keluarga mereka masing-masing, istri, anak-anak, cucu-cucu, Bapak Ibu penatua dan syemasi dalam kehidupan mereka, pelayanan mereka, tapi keluarga rumah tangga mereka diberkati oleh Tuhan dari surga. Semua yang melayani dengan sukarela, sukacita dalam jemaat diberkati oleh Tuhan. Para pengasuh di 9 week maupun tingkat jemaat yang bersusah payah mengajarkan nilai-nilai firman Tuhan kepada anak-anak yang kecil, hikmat, marifat, berkat Tuhan menyertai seluruh para pengasuh dalam jemaat. Pelaksana harian majelis sebagai penanggung jawab seluruh pelayanan dalam jemaat, ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara dan seluruh staf pendukung, staf keuangan, staf tata usaha, semua yang bekerja di gereja diberkati dari surga oleh Tuhan. Hamba Tuhan Ibu Pendeta Tisbet Rarawi dalam pergumulannya, sakit dan penyakitnya, kami taruh hanya mujizat Allah di dalam Yesus Kristus orang Nazaret yang bisa terjadi bagi hamba-Mu. Dia boleh pulih, terlepas dari apa yang dihadapi, dan dia boleh memuliakan Tuhan atas segala pertolongan. Jemaat yang hadir ambil bagian dalam ibadah pagi diberkati oleh Tuhan dari sorga. Mereka pulang dengan selamat, menjalani hari ini dari pagi, siang, sore, petang, malam di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Semua pelayanan-pelayanan kami, hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani pekerjaan tanggung jawab mereka masing-masing, baik majelis jemaat dari Week Lopkam, Bapak Ibu penatua dan syemasi, memberkati seluruh pelayanan mereka. Pemain organ, pemandu puji-pujian, pengatur sound system, tim multimedia, semua yang mengatur parkir, semua yang kami persembahkan hanya untuk hormat, kemuliaan, kepujian bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Situasi tanah Papua, Papua Barat, secara khusus pimpinan-pimpinan di kota Jayapura, dari tinggi sampai dengan kampung-kampung RT/RW, diberkati oleh Tuhan sebagai panjang tangan Tuhan, alat di tangan Tuhan untuk kesejahteraan, kemakmuran masyarakat secara khusus di kota Jayapura maupun di tanah Papua. Tuhan berkati aparat keamanan, Pangdam dan jajarannya, Kapolda dengan jajarannya, dan Lantamal dan Lanut, semua tugas tanggung jawab mereka diberkati oleh Tuhan dari surga. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan syukur kami, inilah syafaat kami, inilah terima kasih kami. Hal-hal yang kami tidak berdoa, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Sempurna, Engkau sempurnakan di dalam kuasa-Mu. Dan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur pada Allah Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri seluruh ibadah kita. Kita menyanyi dari nyanyian rohani 131 ayat 1, 2 dan ayat 3. Jemaat bangkit berdiri. Kita menyanyi sambil memberikan persembahan aksi 5 menit
dan persembahan itu menopang seluruh pelayanan dalam jemaat. Pimpin aku Tuhan Hua. Pimpin aku Tuhan Hua dalam urun dunia. Engkau kuat dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, roti surga, jadilah makananku, jadilah makananku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Ya penganjur, ya penganjur, jadilah perisaiku. Ya, 3 jemaat bangkit berdiri. Dan di dalam air Yordan angkatlah ketakutan. Berilah aku dengan selamat masuk tanah Kanaan. Selamanya, selamanya hormatmu ku nyanyikan, hormatmu ku nyanyikan. Jemaat Tuhan, ingatlah firman Tuhan tadi bahwa Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Pulanglah dengan damai dan sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara dan melindungi saudara-saudara. Kiranya Tuhan menerangi saudara-saudara dengan wajah-Nya dan mengasihani saudara-saudara. Kiranya Tuhan menunjukkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara selamat dan sejahtera. Amin. 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 Ibadah selesai, jemaat disilakan untuk bersaat teduh. Jemaat atas kami semua yang bertugas, pendeta, Bapak Ibu Penatua dan Simas dari WIK Klopkam, tim multimedia, pengatur sistem, pemain organ, pemandu puji-pujian, dan semua yang melayani ibadah pagi ini, menyampaikan selamat hari Minggu, dan terimalah salam hormat kami, salam Covid, Shalom.